warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Didi Rustandi di kali ini. Dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang pemahaman pendidikan anti korupsi sejak dini. Khusus di siswa kita di SMP Alfitro, kita akan ngebahas materi tentang pendidikan anti korupsi sejak dini. Dan tentunya teman-teman sudah tahu ya, kenapa sih kita belajar pendidikan anti korupsi. Bahkan mungkin sudah tahu juga tentang korupsi itu apa sih. Tapi kali ini kita akan bahas lebih awal dan lebih dari awal sekali supaya kalian lebih paham lagi tentang apa sih korupsi. Dan next kita akan langsung ngebahas tentang korupsi itu. Apa itu korupsi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2000 dan Kamus Hukum 2002, korupsi diartikan sebagai tindak penyelewengan atau penyalahgunaan uang atau barang negara atau milik perusahaan untuk keuntungan pribadi atau untuk orang lain. Tapi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan perekonomian negara. Dan itulah sedikit tentang Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang pengertian korupsi ya. Dan pendidikan anti korupsi sebenarnya sudah menjadi bagian dari pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yaitu di Permendiknas nomor 22 dan nomor 23 tahun 2006 tentang standar isi, standar kompetensi kelulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, khususnya sebenarnya di mapel mata pelajaran PKN. Dan pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang ketiga ranah pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Bloom, yaitu pengembangan ranah kognitif, afektif, fisikomotoris siswa. Berdasarkan rumusan yang ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ada 9 nilai dasar yang perlu ditanamkan dan diperkuat melalui pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah. Jadi, pendidikan anti korupsi di sekolah itu udah ada undang-undangnya dan memang sudah dipatenkan ya untuk kita laksanakan. Oke, berikut ini ada 9 dasar pendidikan anti korupsi yang bisa kita terapkan di sekolah. Khususnya kita didik anak-anak kita, siswa-siswa kita untuk pertama berlaku jujur atau mempunyai sikap jujur. Dengan berharap sifat ini akan ditanamkan di sekolah, anak-anak akan belajar tentang kejujuran. Kedua, adil. Jadi kita akan ajarkan bagaimana itu adil. Dan ketiga, berani, hidup sederhana. Dan yang kelima, mempunyai tanggung jawab terhadap tugas-tugas mereka. Kita ajarkan juga tentang kedisiplinan, bagaimana caranya disiplin menjadi seorang siswa, menjadi seorang anak, sehingga nanti bisa diterapkan pada saat dia dewasa dan menjadi orang-orang penting. Yang ketujuh adalah kerja keras. Ke-8 hemat, yang terakhir mandiri, karena siswa yang mandiri perlu kita ajarkan juga sejak dini. Next, pendidikan anti korupsi. Jadi pengenalan pendidikan anti korupsi sejak dini kepada para siswa sangatlah penting yang terkait langsung dengan pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada siswa. Kemudian ada sebuah konsep dari Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam tumbuhnya anak-anak kita. So, jadi pentingnya pengetahuan tentang nilai-nilai sikap dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mau dan mampu mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi, khususnya dalam diri masing-masing orang ya. Karena sesungguhnya cikal bakal anti korupsi sudah ada sejak dini. Jadi tinggal dikuatkan saja dan akarnya lebih diperkuat lagi melalui pendidikan-pendidikan dan penyuluhan-penyuluhan dan serta informasi yang tepat dan benar. Wah, pentingkah kita belajar tentang anti korupsi? Penting ya, karena untuk menciptakan budaya anti korupsi di sekolah, kita perlu menguatkan bibit perilaku yang baik yang ada dalam setiap jiwa individu para siswa kita. Korupsi sangatlah berbahaya, kita tahu semua ya, bagi kehidupan dan menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Teman-teman, berikut ini dampak korupsi bagi masyarakat dan negara. Yang pertama, tentunya dapat merusak kepercayaan kepada semua pihak. Yang kedua, biaya ekonomi biasanya menjadi tinggi. Yang ketiga, merusak tatanan kehidupan hukum ya di suatu negara. Yang keempat, menimbulkan kebencian sosial terhadap dampak yang sangat besar sekali. Yang kelima, menimbulkan kekacauan politik suatu negara, menghambat profesionalisme. Pelayanan publik dan jasa juga semakin mahal, tidak terpenuhi hak-hak warga negara, kemudian akses semakin terbatas untuk masyarakat miskin, dan runtuhnya demokrasi suatu negara yang terakhir murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah perlu memperhatikan beberapa hal terkait diantaranya. Yang pertama, memberikan informasi yang benar dan tepat tentang korupsi itu sendiri. Jadi kita harus bisa memberikan informasi yang benar dan tepat tentang korupsi kepada para siswa kita sejak dini. Yang kedua, mengembangkan sikap. Kemudian juga kita harus bisa merubah sikap mereka, perspektif moral dan secara konvensional, serta mengembangkan karakter anti korupsi kepada para didik kita. Peserta didik kita harus kita beri pemberitahuan informasi yang tepat, yang sesuai dengan kebenarannya. Jadi anak-anak tuh tahu banget ya. Jadi harus kita didik dari dini bahwa kita ini anti korupsi. Jadi harus dibina karakternya. Di sini ada para tokoh yang mungkin terkenal bersih dari korupsi ya, secara media ya. Di sini ada Jenderal Purnawirawan Dr. Hageng Imam Santoso, juga ada menteri ya, seorang menteri yaitu Menteri Mari Muhammad, ada Muhammad Hatta, ada Profesor Dr. Haji Baharudin Lofa. Ini adalah tokoh-tokoh yang katanya terkenal bersih dari korupsi, yang bisa menjadi inspirasi kita semua bahwa kita bisa menjadi bagian orang-orang yang anti korupsi itu. Mungkin itu saja pemahaman tentang pendidikan anti korupsi singkat padat ya, untuk bahan belajar nanti ya. Sekian dan terima kasih mengenai materi pemahaman pendidikan anti korupsi. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalian juga bisa belajar di sosial media, di e-book tentang pendidikan anti korupsi yang pastinya katakan tidak pada korupsi. Selamat belajar dan semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.